갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi hari ini saya kepengen membahas mengenai oplas mata. Nah teman-teman, oplas mata ini adalah salah satu oplas yang paling banyak juga dilakukan oleh orang dan juga merupakan oplas yang paling umum. Dan kalau orang-orang itu ditahu oplas mata itu udah nggak malu lagi gitu ya. Ya iya, aku oplas mata, aku bikin mata di dokter ini, dokter itu gitu loh. Teman-teman, saking banyaknya dan saking umumnya orang bikin oplas mata, yang kadang orang nggak sadar itu adalah bahwa oplas mata itu juga paling banyak gagalnya gitu. Mungkin karena saking banyaknya orang yang bikin oplas mata, jadi gagalnya juga banyak gitu. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya gagalnya oplas mata? Salah satunya yang seperti aku punya ini, jadi jahitannya itu bisa turun sebelah, satunya bisa jadi, satunya bisa nggak jadi gitu. Dan salah satu case yang paling sering terjadi pada operasi double eyelid adalah mata tidak bisa tertutup dengan rapat. Yang berikut adalah insisi yang terlalu panjang sehingga menimbulkan scar yang sangat visible pada lipatan mata. Teman-teman, tahukah kalian untuk mata kita yang cuma sekecil ini aja ya, itu tuh ada banyak banget prosedur yang bisa dilakukan untuk mengoplas mata kita gitu. Dan kalian harus tahu bahwa setiap prosedur itu nambah duit lagi, setiap prosedur itu nambah duit lagi, dan begitulah oplas. Nah, yang pertama itu adalah double eyelid. Double eyelid itu apaan sih teman-teman? Double eyelid itu adalah bikin yang ini, yang lipatan matanya yang kayak gini, itu namanya double eyelid. Yang kedua itu adalah yang namanya ptosis correction. Mungkin kalian nggak pernah dengar gitu ya, bingung, apaan sih ptosis correction ini? Ptosis correction ini tuh adalah untuk orang-orang yang matanya sayu yang kayak gini, yang matanya turun ke bawah. Nah, ptosis correction itu dibutuhkan untuk orang-orang yang matanya sayu. Jadi, ptosis correction itu untuk ikat otot matanya di bagian dalam, jadi bukanya dari sini, lalu kemudian ototnya diikat, dan kemudian eyelidnya diperbaikin, gitu. Ptosis correction juga bisa dilakukan untuk anak-anak yang lahir dengan keadaan mata yang tidak sama besar antara kanan dan juga kiri. Dan ptosis correction pada anak lebih ke arah perbaikan atau rekonstruksi, bukan untuk kecantikan. Lalu kemudian ya, barusan ini ada yang ngabarin aku seperti ini. Jadi dia itu sudah oplas mata, karena kebetulan yang oplas ini kan agak berumur ya, sudah 50-an. Jadi matanya waktu pertama itu kira-kira seperti ini ya. Jadi matanya yang memang kayak orang udah berumur yang seperti ini. Lalu kemudian setelah itu dia oplas mata. Waktu di oplas mata hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dan dia tanya sama aku, ini kira-kira hasilnya menurut kamu gimana? Apakah ini gagal apa bagus gitu? Kalau menurut saya pribadi, saya bilang itu hasilnya udah yang paling maksimal yang dokter bisa lakukan. Karena kalian harus tahu teman-teman bahwa oplas mata itu tidak bisa diambil lipatannya terlalu banyak, ada batas maksimalnya. Karena kalau misalnya lipatannya itu diambil terlalu banyak atau terlalu tinggi, nanti matanya kita itu pada saat nutup mata seperti ini, itu tuh nggak bisa ketutup sempurna. Jadi nanti dia kayak ada celah-celahnya kayak gini. Jadi nggak bisa tertutup dengan sempurna. Itu yang harus kalian ketahui. Nah, jadi kadang juga sering kali ya, biar apalagi untuk orang-orang yang udah berumur, itu jarak dari alis sini ke sini itu terlalu dekat gitu. Jadi waktu itu pun dokter nggak bisa bikin terlalu maksimal segimana karena jarak antara dari alis ke mata itu sudah terlalu dekat. Nah, terus gimana dong kalau misalnya ada kasus yang seperti itu? Jadi mata dari alis ke matanya itu sudah terlalu dekat dan itu sudah maksimal yang dibuat double eyelidnya sama dokter. Caranya itu adalah endothine brow lift. Jadi kalau misalnya buat kalian gitu ya yang bikin oplas mata terus kalian bilang, kok hasilnya nggak maksimal sih? Mungkin kalian bisa coba tekniknya seperti ini, kalian bisa pegang jidatnya kalian di sini ya, lalu kalian bisa angkat kayak gini. Jadi misalnya pada saat kalian angkat seperti ini gitu ya, terus kalian lihat, oh ternyata eyelid saya jadi bagus, jadi nggak terlalu berkerut-kerut, jadi nggak terlalu berlebihan gitu ya, maka kalian berarti membutuhkan yang namanya endothine brow lift. Nah, yang berikut itu adalah oplas mata biasanya untuk orang yang udah berumur ya. Kalau udah berumur kan ini bagian lipatan sininya ya teman-teman itu agak kayak turun seperti ini ya. Nah, itu tuh bukan diselesaikan dengan oplas mata, tetapi sekali lagi dengan endothine brow lift. Karena endothine brow lift itu ditaruh di 1, 2, 3, 4 kan. Nah, ini yang di bagian sini yang narik gitu. Cuman karena kulit aku ini nggak bisa ketarik lagi, tapi kalau misalnya orang yang udah berumur, kalau dia tarik seperti ini, nanti bisa kelihatan gitu. Jadi nanti bisa terangkat seperti ini. Jadi ini yang harus kalian ketahui, bahwa kalau misalnya mata itu ada juga batas sudah maksimalnya, udah mentok. Dan misalnya kalau kalian bikin lipatan mata dan kalian merasa kok hasilnya nggak maksimal sih, kalian bisa coba melakukan endothine brow lift, atau kalau mau lihat dulu hasilnya kira-kira seperti apa, bisa diangkat seperti ini alisnya, dan kalian bisa lihat, oh kira-kira ini hasilnya endothine seperti ini.
Yang berikut adalah epikantoplasti atau buka sudut depan seperti yang ini ya teman-teman. Tapi kalian harus tahu teman-teman bahwa epikantoplasti itu kadang meninggalkan bekas. Nah, sebenarnya bekas yang ditinggalkan oleh epikantoplasti itu bukanlah bekas jahitan, tetapi itu biasa cetakan dari mata kita yang dulu. Jadi kayak punyaku ini di sini ada sedikit garis ya, nggak tahu kelihatan nggak? Ini ada garis di sini sedikit. Nah, waktu saat dibuka, ini ada garis di sini sedikit, teman-teman, kalau kalian bisa lihat. Nah, ini waktu dibuka, ini garisnya masih ada gitu, karena garisnya itu udah nyetak lama banget. Bisakah garisnya hilang? Mungkin iya, mungkin tidak gitu. Tapi kalau untuk kalian yang terlalu mendetil, mungkin kalian bisa jadi stres. Makanya aku selalu bilang kalau misalnya oplas jangan dilihat terlalu mendetil, jangan terlalu kayak diukur sentimeternya kanan dan kiri, karena namanya ini juga adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan ya. Sedangkan buatan Tuhan pun tidak seimbang kanan dan kiri gitu teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa semua prosedur oplas itu ada gagalnya. Nah, sama juga dengan epikantoplasti. Sering banget saya nerima kasus yang seperti ini ya, yang dimana jahitan insisinya itu terlalu besar dan juga sangat kasar sehingga menimbulkan skar yang terlalu dalam setelah proses penyembuhan. Lalu yang berikut itu adalah lateral kantoplasti. Jadi lateral kantoplasti itu adalah buka sudut di luar di sini gitu, dan lateral kantopeksi itu adalah buka sudut luar juga, tapi itu buat ngangkat yang udah jatuh seperti ini. Jadi untuk mata yang udah jatuh diangkat seperti ini. Jadi kayak punyaku ini tuh adalah lateral kantopeksi. Dan yang berikut itu adalah lower Holtz. Lower Holtz itu yang mana? Yang buka di bagian bawah sini. Teman-teman, untuk lower Holtz kalian harus berhati-hati karena banyak kasus lower Holtz itu yang hasilnya jadi seperti ini. Jadi turun ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh salah satu gagalnya lower Holtz gitu. Jadi untuk prosedur lower Holtz kalian harus sangat berhati-hati milih dokternya siapa. Karena kalau misalnya salah oplas, lower Holtz itu salah satu gagal oplasnya adalah bisa turun seperti ini. Kan kurang bagus ya kalau misalnya turunnya seperti ini ya teman-teman. Lalu yang berikut itu adalah upper blefaroplasti. Upper blefaroplasti itu apa sih teman-teman? Upper blefaroplasti itu adalah untuk bikin ini lipatan mata yang di bagian luar sini. Itu tuh biasanya untuk orang-orang yang sudah berumur ya, orang-orang yang lipatan matanya itu udah turun seperti ini, yang seperti ini. Itu bukan melakukan double eyelid tapi melakukan upper blefaroplasti. Jadi sudut matanya sini yang lebih diangkat supaya nanti matanya itu jadi lebih kebuka, lebih muda, lebih cerah lagi gitu. Nah, yang berikut yang sebenarnya paling banyak banget juga orang salah bikin ya, itu adalah kantong mata. Teman-teman, kantong mata ini tuh banyak banget, entah kenapa ya, banyak banget kasus gagalnya, karena sebenarnya kadang salah penanganan gitu. Nah, kantong mata sendiri ini ada dua cara untuk menanganinya. Satu itu adalah namanya fat repositioning atau pengaturan lemak, jadi lemak di dalamnya ini yang diperbaiki letaknya. Lalu yang kemudian yang kedua itu adalah lower blefaroplasti. Lower blefaroplasti itu berbeda dengan fat repositioning. Kalau fat repositioning itu lemaknya dipindahin letaknya dan bukanya dari sini, bukanya itu dari dalam sini ya, jadi nggak kelihatan dia punya bekas jahitan nanti, dan juga dijahitnya dari dalam. Dan orang-orang yang kondisi matanya seperti apa sih yang cocok melakukan fat repositioning? Itu yang seperti ini. Jadi yang kantong matanya itu nggak terlalu dalam dan juga nggak terlalu parah, yang seperti ini itu bisa dilakukan fat repositioning. Nah, sedangkan lower blefaroplasti itu adalah untuk orang-orang yang kantong matanya sudah parah seperti ini, lalu kemudian nanti kulitnya ini diangkat. Jadi kalian harus tahu ya, seringkali ya teman-teman saya melihat cara-caranya orang di lower blefaroplasti itu agak beda tekniknya. Nah, sebenarnya teknik blefaroplasti yang benar itu adalah seperti ini. Tahukah kalian bahwa area bawah mata kita adalah area yang paling halus dan juga yang paling sensitif dari wajah kita? Dan kantong mata sangat mudah terbentuk, tidak peduli dari usia kita, apakah masih muda atau sudah tua. Kantong mata sendiri bisa terbentuk karena lemak, karena penumpukan lemak di bawah mata, atau karena kita suka begadang, atau karena kulit yang sudah kendor. Dan kantong mata juga bisa terbentuk untuk orang-orang yang suka menggunakan make up yang berat. Pada area yang diarsir ini adalah Indian band. Bila kalian mengalami hal yang sama, kalian memiliki Indian band. Indian band ini bisa diatasi dengan cara mengisi fat graft ke area Indian band tersebut. Untuk masalah kantong mata, yang pertama-tama yang bisa dilakukan adalah dengan fat repositioning. Fat repositioning adalah mengeluarkan lemak dan juga mengatur posisi lemak di bawah mata kita supaya letaknya bisa tepat dan tidak terjadi lagi kantong mata. Kesalahan yang paling sering terjadi pada pengambilan lemak di kantong mata adalah lemak diambil semuanya sampai habis,
sehingga menyebabkan sunken eye bag atau kantong mata menjadi masuk ke dalam. Jadi cara yang paling tepat untuk fat repositioning adalah lemak yang berlebihan dikeluarkan, lalu kemudian posisi lemak yang ada di bawah mata diatur kembali agar lemak bisa berada di posisi yang tepat. Lalu kemudian trimming kulit pada prosedur lower blepharoplasty. Kulit yang diambil adalah tepat di bawah garis bawah mata, sehingga pada saat healing, scar-nya tidak akan terlihat dan akan sangat tersamarkan. Hal yang sangat penting dalam oplas mata adalah teknik dokter dalam menjahit jahitan insisi. Dan juga benang yang digunakan sangatlah halus seperti helaian rambut. Lalu kemudian area ini namanya adalah Indian band. Untuk mengatasi Indian band, caranya adalah dengan mengisikan lemak ke dalam Indian band dengan teknik fat graft. Dan inilah dia hasil before after dari fat repositioning dan juga lower blepharoplasty. Sekali lagi untuk teman-teman semua, bila kalian ingin melakukan oplas mata, saya harapkan untuk kalian lebih berhati-hati karena oplas mata adalah salah satu oplas yang paling banyak gagalnya. Untuk kasus gagal oplas mata, ada yang masih bisa diperbaiki bila kasusnya masih ringan, dan juga ada yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi bila kasusnya sudah lumayan parah. Jadi itu kulitnya yang kendor ini diangkat naik ke atas begini, baru kemudian dijahit seperti itu gitu. Teman-teman, kalian juga harus mengetahui bahwa pengisian lemak untuk kantong mata kayak fat transfer gitu ya ke kantong mata itu sebenarnya tidak disarankan. Mengapa? Yang pertama itu adalah kemungkinan terjadinya emboli. Jadi kalau misalnya lemaknya ditaruh di sini, lemaknya itu nanti bisa terjadi emboli lemak. Jadi kayak jendul-jendul gitu loh. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya terjadi emboli lemak dan itu di bawah mata kita? Kalian harus tahu bahwa di bawah mata kita ini tuh adalah salah satu kulit yang paling tipis gitu. Jadi nggak bisa sembarang diisi lemak. Yang kedua, pengisian lemak akan membuat kantong mata yang sudah dari sananya ada gitu ya, itu nanti matanya menjadi makin berat. Jadi kalau misalnya diisi lemak, nanti kantong matanya itu bisa menjadi semakin dalam. Kenapa teman-teman? Jadi logikanya itu seperti ini. Buat teman-teman yang punya kantong mata, jadi yang ada kantong matanya kayak gini misalnya kan, terus habis itu diisi lemak. Lemak itu tidak bisa diisi di kantong mata. Kenapa? Jadi untuk kasus yang sudah kendor gitu ya, terus habis itu kalau diisi lemak lagi, nanti lemaknya itu mendorong kulitnya itu ke bawah. Jadi dia tambah berat ke bawah dan jadi tambah besar kantong matanya. Jadi malahan nanti kantong matanya nggak sembuh gitu, nggak sembuh masalahnya. Jadi cara yang terbaik itu adalah satu, fat repositioning, yang kedua itu adalah dengan lower blepharoplasty. Jadi kulit yang kendor di sini itu diangkat naik ke atas gitu. Nah teman-teman, pertanyaan berikut adalah mengenai scar-nya. Bagaimana dong kalau gitu dengan scar-nya lower blepharoplasty? Karena kan tepat di sini ya, tepat di sini dibikinnya gitu. Teman-teman, yang namanya scar itu pasti selalu ada. Dan kalian harus ketahui bahwa tumbuhnya keloid di wajah kita itu sebenarnya sangat minimal sekali kemungkinan untuk terjadinya. Dan kalaupun misalnya terjadi, keloid yang terjadi di wajah kita itu tidak akan sedalam, tidak akan setebal dengan yang terjadi di bagian badan kita. Jadi kalau misalnya badan kita nih keloidnya tebal banget gitu ya, di wajah kita belum tentu seperti itu. Keloid itu biasanya tipis aja hasilnya di sini gitu ya. Jadi keloid itu kalau di wajah itu biasanya itu sangat minimal sekali, bahkan hampir nggak ada gitu. Kalau mungkin yang kalian bilang, loh tapi kok di kelopak mata saya ini kok ada keloidnya? Itu kemungkinan biasa bukan keloid teman-teman, akan tetapi itu biasa adalah teknik jahitan dokter yang kurang rapi. Itu yang menyebabkan seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian mau memilih dokter untuk melakukan lower blepharoplasty, kalian tuh harus berhati-hati banget. Kenapa? Karena
jahitannya kan pas di depan sini ya gitu. Jadi kalian harus cari dokter yang memang udah kalian tahu gitu ya, udah terkenal, udah tersohor gitu. Terus habis itu dengan hasil-hasilnya dia yang memang udah bagus banget gitu ya, yang apa, hasil jahitannya itu halus banget gitu loh. Itu yang harus kalian perhatikan kalau kalian mau melakukan lower blepharoplasty. Prosedur yang terakhir adalah agiosal eyes atau smiling eyes. Model mata agiosal ini sangat populer di orang-orang Korea ya teman-teman. Prosedur untuk agiosal eyes adalah dengan cara pengisian fat graft tepat pada garis bawah mata. Agiosal eyes dengan fat graft hasilnya tidak permanen dan biasanya hanya bertahan selama 6 bulan. Jadi dibutuhkan touch up kedua kali untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Dan inilah dia teman-teman hasil dari agiosal eyes 6 hari post surgery. Oke teman-teman, sekian buat edukasi Oplas hari ini. Saya jumpa lagi kalian di video lainnya. Bye-bye.